Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang diampu oleh Ustazah Nur Budi Muratini MSI. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Diah Fitriani, Maryam, dan Syifa Qurrata Aini akan membahas tentang kewajiban dan hak-hak keluarga negara. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang 1. Definisi, kedua, penjabaran, ketiga, implementasi, yang keempat, problematika dan tantangan. Definisi sendiri terdiri dari 3 pembahasan, yaitu menurut para ahli, definisi secara umum, dan definisi menurut KBBI. Menurut John Salmon, ia membagi hak ke dalam 4 pengertian, yaitu hak dalam arti sempit, yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban, hak kemerdekaan, yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum, hak kekuasaan, yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum, hak kekebalan, yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Lalu, menurut Surjono Sukanto, ia membedakan hak menjadi 2 pengertian, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Sementara itu, hak jamak arah terdiri dari 4 jenis. Pertama, hak dalam hukum tata negara, kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan, ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak, yang terakhir, hak cipta dan hak atas merek atau paten. Secara umum, hak bisa dibagi menjadi 2, yaitu hak umum atau hak alami, dan hak khusus atau hak hukum, sedangkan kewajiban dapat diartikan sebagai keharusan atau tanggung jawab. Sedangkan menurut KBBI, hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sementara itu, arti kata kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, dan pekerjaan. Penjabarannya tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang 1945. Berikut ini merupakan hak negara Indonesia. Persamaan keduduk dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Yang keempat, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak tersebut termuat dalam pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dimuat dalam pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta pelakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termuat dalam pasal 28I ayat 1. Sementara kewajiban warga negara Indonesia meliputi wajib menaati hukum dan pemerintahan tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tercantum pada pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tercantum pada pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Setelah kita mengetahui definisi dan penjabaran dari kewajiban dan hak warga negara, mari kita cari tahu tentang contoh implementasinya. Contoh implementasi kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat dan daerah. Contoh lainnya, kewajiban untuk menghargai orang lain, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kemudian kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. Adapun contoh hak-hak warga negara, seperti warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Warga negara juga berhak menerima pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan hidup yang layak. Itu pula warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Problematika dan tantangan kewajiban dan hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara biasa terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.